Halo, selamat sore teman-teman opini. Oke, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Wery di Instagram Live Opini. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama salah satu teman kita, seorang praktisi pasar modal yang akan bercerita atau bahkan mungkin nanti akan menjawab pertanyaan dari teman-teman seputar investasi. Di recap sedikit, ini adalah rangkaian seri Instagram Live kedua yang setelah sebelumnya di bulan Februari kita sudah ngobrol sama Tirta dari Big Alpha, yang sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bareng salah satu penulis buku lumayan produktif sih, Ryan Filbert dari savingsaham.com. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah jadi sultan di usia 20-an. Apakah saham jawabannya? Kita Rian. Halo, selamat sore. Halo, Bung Rian. Apa kabar? Halo. Oh ya, baik sekali. Thank you sudah diundang. Thank you. Lagi di mana nih sekarang? Kebetulan saya nggak keburu untuk kembali ke kantor karena saya ada meeting tadi dan baru selesai, akhirnya pasti ada di daerah Sudirman, di daerah Semanggi nih sekarang. Siap. Di sana hujan nggak? Di sini hujan nih soalnya. Oh, di sini aman, nggak hujan, tapi mendung. Ya. Bung Rian, tadi saya udah memperkenalkan diri ke teman-teman opini nih. Kita menjadi teman-teman opini bahwa ini kita ada salah satu rangkaian Instagram dengan tema investasi, dan kali ini kebetulan teman kita yang akan join. Tapi mungkin lebih enaknya lagi coba Bung Rian memperkenalkan diri sebagai apa, karena kalau kita lihat dia di pemberitaan sebagai praktisi pasar modal seperti itu, tapi juga kayak melihatnya buku-bukunya juga banyak, jadi nggak cuma sebagai praktisi juga. Silakan perkenalkan Bung Rian. Oke, halo semua teman-teman yang sudah live di siang menuju sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Ryan Filbert. Saya adalah praktisi pasar modal. Saya lebih dikenal sebagai praktisi dan inspirator investasi di Indonesia. Kebetulan saya sudah mulai mengenal dunia investasi dan keuangan mulai dari usia saya 18 tahun. Pada saat ini saya usia 35 tahun, lumayan sudah 17 tahun, tapi tetap saja masih banyak belajar. Saya sama seperti teman-teman semua, saya memulainya dari seorang investor biasa. Saya juga tidak ada hubungannya dengan latar belakang keuangan. S1 saya bukan tidak ada hubungan ekonomi, tapi S1 saya adalah sarjana seni rupa dan desain dari Fakultas Trisakti. S2 saya perbankan dan pasar modal dari Fakultas Trisakti juga. Dan kebetulan saya menulis buku mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Total buku saya mengenai dunia investasi dan keuangan sudah ada 18 judul buku. Teman-teman bisa pergi ke Gramedia dan coba lihat. Dan saya juga sempat mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden karena ikut melakukan sosialisasi literasi keuangan di Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun hari ini, itu pada tanggal 13 Januari 2017 sebagai tokoh inspiratif pasar modal yang diberikan langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Siap, terlengkap kan? Nih, saya mau langsung aja nih ke judul, jadi sultan di usia 20-an, apakah saham jawabannya? Ini masih terkait dengan salah satu artikel yang memang juga mengutip salah satu karya Bung Rian ya, soal passive income strategi. Mungkin saya kasih latar belakang juga sih, beberapa teman-teman di opini juga ngerasa, saya mencoba menganalisis gitu ya, berangkat dari judulnya bahwa memang anak muda itu jadi kayak gabut nih di pandemi, terus kemudian di sisi lain dia juga udah ngerasa punya saving, terus dia harus bikin apa ya gitu, dan akhirnya memilih untuk industri pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi. Bisa digambarkan nggak kira-kira seperti apa situasinya sekarang? Baik, iya. Jadi sebenarnya bagi teman-teman yang belum mengenal dunia saham ya, dunia saham ada pasar modal gitu.
sebenarnya saham itu kalau step pertama ketika kita mau berkenalan, maka sudah benar, maka jawabannya adalah mulailah berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham. Kenapa? Karena saham itu boleh dibilang ya sebagai sebuah investasi yang memang dimiliki oleh semua orang kaya. Misal kita bicara mengenai Mark Zuckerberg, dia punya saham daripada perusahaannya sendiri Facebook. Lalu juga seperti Warren Buffett, dia juga memiliki saham, berinvestasi pada saham perusahaan-perusahaan lain dan juga memiliki perusahaannya sendiri gitu ya. Jadi untuk pertama kali mengenal investasi yang paling dasar dan paling mudah adalah membeli saham, yaitu membeli perusahaan orang lain. Tapi membeli perusahaan yang bagus dan bisa dimulai dari ratusan ribu. Jadi bila teman-teman itu ingin bisa bagaimana caranya berinvestasi yang paling basic. Kalau ternyata saham juga masih ternyata bingung cara memilihnya, maka juga bisa memilih reksadana saham. Dan itu bisa dimulai dari uang yang sangat murah. Misal hari ini membuka rekening saham 100 ribu itu udah menjadi suatu hal yang ya masa sih kita nggak punya uang 100 ribu. Nah jadi itulah yang memang bisa dimulai dari step yang masih muda. Tapi sebenarnya ada satu nanti yang kita bisa tanya. Bagaimana caranya kita mempercepat diri untuk bisa menjadi kaya? Bagaimana caranya adalah bukan hanya menjadi seorang investor saham, tapi juga yaitu tadi dalam keadaan yang nggak ada kerjaan mungkin ya gitu ya. Tapi ingin bisa pertama adalah punya bisnisnya jalan dengan baik, jadikan sebuah perusahaan, TBK kan juga perusahaan Anda. 2 step. Itu memungkinkan ya untuk sekarang ini ya. Nah ini dia. Apapun pada hari ini itu menjadi sangat mungkin. Contoh ya. Dulu mungkin nggak kita bikin sebuah usaha lalu kita patungan? Bisa. 5 orang bisa sama teman-teman. Pertanyaan sekarang gini, kalau misalnya saya sekarang mau patungan sama orang yang nggak dikenal, apakah bisa? Jawabannya hari ini, dulu itu hanya bisa dilakukan hanya di pasar modal. Hari ini ada aturan lain di fintech yang memungkinkan hal itu. Dan hari ini juga, Bursa Efek sudah membuka diri buat orang-orang yang punya bisnis masuk ke dalam pasar modal dengan size yang kecil. Yaitu misalnya adalah namanya papan akselerasi. Nah, jadi dengan adanya hari ini sebenarnya kemungkinan kita bukan hanya investasi saham saja, buat yang masih milenial, bikinlah sesuatu dan dia juga bisa masuk ke pasar modal bukan hanya sebagai investornya orang, tapi sahamnya dia yang diinvestkan orang. Oke. Di beberapa bulan terakhir ini kita sempat sering mendengar namanya investor angkatan corona ya. Nah di sisi lain investor angkatan corona ini semacam dilabeli bahwa mereka sebagian mungkin ya, sebagian lagi juga tidak, dia hanya berorientasi terhadap hasil tanpa ada strategi yang cukup. Nah, memandang hal ini seperti apa? Ya, sebenarnya kan kita logikanya hari ini tidak bisa keluar rumah, ya kan? Dan saya pun terbukti saat ini saya ada di salah satu daerah yang sangat ramai. Hari ini benar-benar dari tadi saya hitungin orang jalan tidak lebih dari 10 orang. Ini jam berapa bos gitu, tapi ini nggak ada. So nyata orang ada di rumah pada hari ini. Akhirnya orang ingin mencari sesuatu yang produktif di rumah. Kalau dia dagang online udah biasa. Sekarang dia ingin dagang saham karena online. Ya sebenarnya inilah yang disebut bagian dari angkatan corona. Cuma menurut saya kalau sampai mau memulai sesuatu itu karena ikut-ikutan, saya sih nggak terlalu masalah. Lumayan karena pernah mengenal saham, sudah mulai mengenal saham dan ikut-ikutan tuh bagus. Kenapa? Karena kan masalah utama ketika kita itu mau melakukan sesuatu, kita tidak tahu mesti membeli apa. Betul. Kita tidak tahu mesti berbisnis apa. Mengikuti ya orang yang sudah sukses nggak salah. Tapi janganlah ikut dengan uang yang sangat besar sampai membuat Anda kalau rugi akhirnya sakit hati dan tidak mau mengulangi. Kenapa? Karena yang namanya investasi pasti pernah rugi. Tidak mungkin investasi tidak pernah rugi. Ajaib, ada orang yang bilang, saya investasi nggak pernah rugi. Kok aneh ya? Orang Bill Gates saja pernah rugi. Kok aneh ya? Sam Walton dari pendiri Walmart saja bisa rugi. Kok aneh ya? Disneyland bisa rugi. Kok aneh ya? Jadi jangan sampai terkena suatu kata-kata bahwa tidak bisa rugi, sehingga Anda tiba-tiba menggadaikan harga diri dan mungkin rumahnya tetangga Anda gadaikan juga. Nah, disinilah masalah utamanya yang membuat akhirnya Anda ruginya banyak dan kapok itu sendiri. Oke, kalau dari sisi semangat teman-teman investasi atau investor muda gitu ya, mereka kan pasti berharap bahwa
dia akan tetap menjadi sultan sesuai dengan judul obrolan kita. Nah, apakah itu bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek atau memang ya tergantung dari masing-masing individu? Baik, oke. Yang namanya sultan itu kan berarti menjadi suatu ukuran tertentu yang kita punya ukuran ya. Jadi sebenarnya gini, kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu dengan nilai yang tertentu, misalnya saya bilang, saya bisa disebut sultan kalau saya bisa beli rumah. Saya bisa disebut sultan kalau saya bisa beli mobil. Saya bisa sultan kalau saya bisa menikah. Saya bisa sultan kalau ternyata menikah kedua kali ya. Terserah juga gitu ya. Maksudnya ulang tahun pernikahan gitu ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Itu adalah goals. Nah, goals ini menurut saya ya, kalau Anda perhatikan, sebenarnya dari hari ke hari itu orang yang menjadi kaya, makin hari makin cepat waktunya. Misal, Warren Buffett dibandingkan Colonel Sanders, Warren Buffett lebih cepat. Warren Buffett dibandingkan yang namanya Bill Gates lebih cepat. Bill Gates dibandingkan Mark Zuckerberg cepat, semakin cepat. Nah, artinya memang nyata semakin hari itu orang bisa menjadi kaya dengan cara yang cepat. Tapi kalau misalnya hanya depends kepada satu investasi, itu kemungkinan tidak bisa. Anda harus bisa mengkombinasikan. Contoh ya, saham, oke, sudah benar. Anda beli saham itu sudah benar. Tapi Anda juga harus punya stream lain. Stream lain apa? Mungkin Anda bisnis Anda sendiri. Stream lain mungkin Anda memiliki cryptocurrency hari ini. Tapi Anda mesti paham cryptocurrency lebih ruwet jelimet karena konsepnya bertolak belakang dengan keuangan yang ada. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat akhirnya dengan Anda memiliki investasi yang lebih dari satu, Anda bisa lebih cepat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Anda. Menikah itu suatu hal yang bagus, ya dong. Daripada nggak dinikah-nikahin kan jadi luar biasa repotnya gitu ya. Nah, sekarang tinggal dihitung berapa nilainya dan kapan mau dikejar. 3 tahun lagi, berapa nilainya? Saya mau kejar pakai investasi apa? Saya mau investasi saham, emas, dan kripto. Go ahead. Itu sangat masuk akal. Kenapa? Karena tahun 2020 saja kemarin ya, kalau kita jeli, tahun 2020 itu adalah tahun investasi berkala terbaik dari indeks harga saham gabungan selama 11 tahun terakhir. Berarti dalam kurun waktu terakhir 2001. 2011, Pak. 2011, sorry. Yes. Bayangkan, kita miss something bahwa ternyata di tengah keadaan yang bumi gonjang-ganjing, indeks harga saham gabungan menjadi 1 tahun investasi berkala terbaik selama 11 tahun. Nah, ini kan kita miss. Waduh, ternyata kita nggak dapat. Nggak apa-apa. Ini lagi dalam fasenya Anda belajar itu paling tepat di sini. Belajar dan masuk. Karena apa? Kalau dalam keadaan lagi tinggi, Anda masuk. Biasanya Anda terkena masa penantian. Tapi kalau lagi ambruk, oh iya, misal kalau masuk dari tahun 2008 gitu ya, waktu dari sebelum 2008 masuk. Sebelum 2008 Anda masuk, berarti kan Anda akan nyangkut di tinggi kan. Tapi kalau setelah 2008 kan pasti turun. Yang lagi turun itu lebih enak dibeli. Kenapa? Karena harganya semuanya menjadi murah. Karena apa? Orang sedang panik jual. Gitu. Kita coba sederhanakan pertanyaan dari jawaban yang sebelumnya Bung Ryan bilang ya. Maksudnya, apakah kalau memang saat ini atau di 2020 itu kita dianggap telat tapi nggak apa-apa daripada tidak sama sekali dimulai untuk sekarang, nah apakah itu menjadi baik untuk kita hanya fokus di investasi emas atau memang tadi yang disebutin sama Mas Ryan bahwa itu harus perlu diversifikasi? Iya, ini namanya aliran bela diri ya. Saya selalu bilang bahwa investasi itu seperti aliran bela diri. Tidak ada orang yang mengatakan aliran bela diri terbaik. Makanya ada muncul mixed martial art gitu ya. Karena ada suatu kelemahan dan keunggulan. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi, setiap orang itu harusnya memiliki lebih daripada satu jenis investasi. Ya, misalnya investasi itu yang ada yang bentuk fisiknya, let's say seperti properti, ditambah dengan saham, ditambah dengan lindung nilai seperti emas. Itu bisa kita lakukan. Dan bahkan di minggu lalu kalau tidak salah di video yang saya buat, ternyata untuk investasi berkala selama 10 tahun terbaik itu bukan hanya ditaruh pada saham, tapi 40 pada saham, 40 pada 40 10 pada valuta asing. Nah, jadi ada suatu ukuran-ukuran yang harus kita imbangi dalam investasi kita agar kalau ambruk jangan ambruk banget, kalau dia naik itu naik gitu. Jadi kita harus bisa merebalancing lah namanya seperti itu.
Oke, berarti komposisi itu jadi penting buat Yes. teman-teman juga kalau memang terlalu bersemangat atau bahkan disemangati atau dikomporin sama teman-teman untuk saham, jangan semua dananya masuk di saham gitu ya. Oh ya, jangan. Kita tidak bisa begitu. Saya selalu bilang ketika saya ngajar, saya cuma bilang gini ya. Kalau Anda membeli, pastikan Anda tahu jalan keluar dalam keadaan benar dan jalan keluar ketika salah. Selanjutnya Oke, adalah setiap kali Anda mau membeli, selalu berpikir bagaimana kalau Anda salah. Jangan selalu berpikir kalau Anda benar. Semua orang nggak usah diajarin kalau benar. Ketika Anda mempertanyakan bagaimana kalau salah, maka Anda jadi menemukan cara-cara untuk menyikapi kegagalan. Tapi bukan artinya Anda itu jadi takut ya. Beda namanya takut, greedy sama prudent tuh beda. Saya berharap setiap orang menjadi prudensial. oke, Iya, mulai suatu kehati-hatian, prinsip kehati-hatian. Karena apa? Kalau ada orang yang bilang akhirnya begini, karena kita dia sangat takut sehingga dia akhirnya tidak investasi. Ini lebih parah lagi. Kenapa? Kalau dia tidak investasi, maka sebenarnya uangnya akan hilang dengan sendirinya, nilainya akan turun dan tidak akan bisa mengejar. betul. Tapi kalau kita menempatkan dengan baik, kita keep invest, keep going invest, satu dengan yang lain kita tambahkan, itu kita lama-lama akan mengikuti perkembangan atas kenaikan daripada perbaikan ekonomi, kenaikan harga instrumen, itu akan terjadi secara alami. Kalau Bung Ryan sendiri juga melakukan hal yang sama, rebalancing setiap Yes. berapa tahun? Oh, tergantung. Boleh, Kalau saham, boleh di-share nggak kira-kira asetnya apa aja? Saham ada. oh, oke, saham. Saya kalau saham itu selalu per 3 bulan saya melihat. Lalu kalau Oke, emas itu saya setiap kali turun. Let's say seperti saat ini saya mulai melihat terus gitu ya. Untuk cryptocurrency saya juga ada. Kenapa? Karena saya orang yang bukannya ngerti digital ya, tapi saya keep in touch dengan dunia digital. Property investment of course, ini sesuatu yang perlu kita miliki. Lalu investasi di luar negeri. Misalnya Anda berinvestasi outsource mulai dari Amerika, membeli saham-saham di Amerika, itu oke. Punya bisnis tentu, saya juga punya usaha. Misalnya ya kalau yang oke. terlihat pada saat ini ya mungkin melihat platform untuk online course saya, punya tempat pelatihan saya juga punya beberapa perusahaan industri keuangan, itu adalah bisnis gitu. Kita harus mendiversifikasi agar ketika yang satu jelek, yang satu akan naik. Yang satu naik, yang satu lebih naik, syukur kalau gitu, gitulah Oke, kira-kira. oke. Berarti kalau memang kita mau kerucutin nih, Mas, Iya, teman-teman misalnya punya uang 5 juta gitu ya. yes, Investasi apa yang memang harus difokuskan secara iya, persentase iya. dibandingkan yang lain gitu? Baik, oke. Kita mulai dari yang paling basic, kita seolah-olah tidak punya apa-apa, tapi kita mulai punya pendapatan. Oke. Pertama, prinsip ketika kita sudah mulai punya pendapatan, 50-50. 50 boleh Anda habiskan, 50 harus diinvestasikan. Ya. Nah, kita juga harus menginvestasikan 50-nya bagaimana? 50 yang kita investasikan harus kita bagi untuk tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek untuk sesuatu yang kurang dari 1 tahun. Jangka menengah itulah 1 sampai 5 tahun. Jangka panjang itu di atas 5 tahun. Lalu hitung berapa yang mau Anda capai di 15 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Hitung dulu. Nah, setelah itu, kita sudah tahu, oke, saya sudah tahu seperti ini. Nah, maka sekarang kita akan masuk ke dalam instrumennya. Ya, Instrumen itu dibagi menjadi 3 kategori versi saya. Versi pertama adalah money booster, yang menghasilkan untung dengan cepat, tapi risiko juga tinggi. Pada oke. pasar modal, itu adalah membeli saham, membeli reksadana saham, transaksi forex untuk derivatif. Dan forex juga menjadi bagian salah satunya. Transaksi options US, bukan binary options. Kalau misalnya mau masukkan unsur teknologi, silahkan melihat cryptocurrency. Kalau di sektor real, mulailah segala sesuatu usaha yang dimulai tanpa modal. Jadi agen properti, agen MLM, agen asuransi, jualan barangnya teman disebut dengan dropshipping, patungan sama teman bikin sebuah usaha yang modal kecil-kecilan, itu adalah menghasilkan untung dengan cepat, tapi resikonya juga tinggi. Jadi dengan uang yang tadinya 5 juta, misalnya itu bisa untuk Anda investasikan dan memang belum pernah memulai, maka jawabannya mulai dari money booster ini. Pak, saya nggak bisa menguasai sesuatu dalam jangka cepat seperti itu. Siapa yang suruh? Mulai dari salah satu yang paling kita merasa nyaman. Kayaknya beli saham gampang nih. Cuman memilih perusahaan-perusahaan yang bagus, go ahead, lakukan itu saja. Gak usah yang lain dulu, tinggalkan saja. Kenapa? Terlalu banyak informasi yang berlalu begitu cepat.
Beda dengan Ryan pertama kali memulai di 2004 dengan 2021. 2004 informasi sangat terbatas. 2021 informasinya berlebihan. Sehingga kita nggak tahu mesti mau mempercayai informasi yang mana. Nggak apa-apa. Ketika dimulai itu sudah lebih baik. Nah, lalu setelah sudah money booster, ketika ada untungnya, pindahkan ke bagian kedua, disebut dengan protect your profit. Amankan untung Anda. Ini banyak orang yang salah. Karena saking takutnya, semua duitnya ada di protect your profit. Akhirnya duitnya tidak tumbuh. Yaitu bantet. Kayak kue itu nggak bisa gede gitu loh. Nah, protect your profit itu apa, Ryan? Mulai dari yang paling aman. Ori, sukuk tabungan, sukuk retail, saving bond retail. Turun di bawahnya ada deposito ada deposito BPR. Turun di bawahnya lagi ada koperasi. Turun di bawahnya lagi ada peer-to-peer lending. Nah, sudah sampai sini, kombinasikan money booster dan protect your profit, lanjut kepada bagian selanjutnya, disebut dengan creating wealth. Creating wealth ada 3 bagian. 1 adalah properti yang produktif, 2 adalah business and akuisisi, 3 adalah hedging. Jadi, lakukan poin 1 dan 2 berulang sampai mampu membeli nomor 3. Lakukan 1 dan 2 berulang sampai mampu beli nomor 3. Ulang terus. Sampai kapan? Sampai semua atas aset Anda bisa menghidupi Anda tanpa Anda perlu bekerja. Oh, ternyata properti saya sudah menghasilkan 1 tahun 120 juta. Ternyata saya cuma perlu setiap bulan 10 juta. Berarti 10 juta kali 12, 120 berarti sudah pas. Itulah konsep passive income. Oke. Berarti dari semua gambaran ini buat teman-teman yang kebingungan atau mau coba mengelaborasi lagi, nanti mungkin dilihat tayangan recorded-nya. Cuma yang mau saya elaborasi adalah tadi pada saat kita masih ada di step pertama, terus kemudian kita merasa bahwa kita sesuai karakter nih sebagai investor, tapi di sisi lain kita juga mendapat insight dari teman-teman, mendapatkan cerita dari teman-teman bahwa dia juga trading gitu. Nah, apakah di situasi itu kita harus lompat sebagai seorang trader atau kita tetap keep dengan karakter kita sebagai investor? Karena kan ini berhubungan dengan lompatan kedua kan? Apakah kita atau kapan kita start mau ke poin kedua tadi? Silakan. Iya. Baik, trading itu adalah profesi yang berbeda. Investor itu semua orang adalah investor dalam kehidupan. Kalau trading itu dagang, perlu waktu, perlu ilmu, perlu konsen. Tapi investor, semua orang itu pasti menjadi investor dalam hidupnya. Paling gampang dia sekolah, itu investasi. Saya melakukan live bersama Opini ID, ini investasi hubungan, networking. Jadi kita ini semua investor sebenarnya, gitu. Jadi Anda tidak bisa mencampur adukan kata-kata investasi dengan trading. Trading itu adalah dagang. Kalau Anda tidak punya waktu, tidak punya ilmu, dan Anda tidak mau belajar dan tetap tidak punya waktu, yang ngapain Anda paksain? Contoh kayak Ryan ini kalau suruh dagang, paling nggak bisa dagang makanan. Kenapa? Saya itu kalau ditanya sama teman saya, makan di sini, makan siomay, enak nggak? Enak. Besok saya diajak siomay tempat lain, enak mana nama yang kemarin? Sama aja. Wah, saya udah nggak diajak lagi sama teman saya. Kenapa? Emang si Ryan mah kalau diajak makan nggak pernah nilai apa-apa. Nah, berarti saya memang tidak cocok untuk berdagang makanan karena tidak punya sense di sana, tidak punya passion di sana. Nah, dagang itu perlu passion, perlu sense gitu loh. Jadi tidak perlu menurut saya. Oke. Kalau dari beberapa kutipan dari Mas Ryan ini soal, balik lagi nih, saya selalu tertarik soal literasi ya. Baik sebagai trading atau sebagai investor, itu kan juga pengetahuan itu penting ya. Nah, menurut Mas Ryan itu kita harus tetap jalan paralel sambil terus berinvestasi atau jadi trading, atau memang kita sebenarnya cukup puas dengan satu pengetahuan terus kemudian kita taruh uang kita di satu tempat, anggaplah salah satu saham gitu yang fundamentalnya bagus, atau bahkan tetap didiversifikasi seperti tadi rumus yang 50 dan 50 tadi. Khusus untuk jadi saham. kalau kita ini sebagai orang yang sudah punya pendapatan dan ternyata kita itu tidak punya waktu untuk bisa melakukan jual beli secara aktif, maka keep invest aja. Karena itu sudah cukup kalau bisa disesuaikan dengan tenggat waktu kita. Tidak perlu Anda tiba-tiba berubah menjadi seorang pedagang saham. Tidak perlu. Tapi kalau ternyata Anda merasa uang Anda kurang,
Anda ingin membuat Anda itu mendapatkan untung lebih cepat dengan resiko yang lebih tinggi, ya jawabannya adalah dengan cara ditradingin sahamnya. Ya, Jual beli, dapat untung banyak, akhirnya diinvestkan untuk beli saham. Contoh nih ya, saya saham A, saya lihat murah, saya beli. Mahal saya jual. Selisih untungnya nih, saya belikan saham A. oke. Saya simpan. Saya jual beli lagi, dapat untungnya. Saya belikan lagi saham A. Berarti saya sebenarnya sedang trading untuk menambah investasi saya. Boleh saja. Ya, oke. Kita sudah berapa waktunya nih teman-teman? Kita harus komunikasi dulu. Mhm. Oke, kadang gini, Mas, pola pikir yang kita suka abai itu terhadap suatu kesempatan investasi itu apa sih yang hingga kadang kita terpaparnya itu informasi-informasi yang jelek soal investasi, baik itu di pasar modal, baik itu di apa yang perusahaan investasi tidak berizin di OJK seperti itu. Apa sih sebenarnya yang kadang kita selalu miss terhadap suatu persepsi di investasi? Ya, jadi saya itu cenderung paling suka mempraktekkan setiap penawaran. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika saya mempraktekkan, saya mendapatkan suatu feel dan menentukan apakah ini benar dan salah. Nah, jadi memang kalau misalnya mau aman dan nyaman, sebenarnya investasilah pada segala sesuatu yang sudah berumur sangat panjang. Misal membeli saham, itu kan sesuatu yang sudah ada secara aturan, ada regulasinya, apa yang diatur, tata cara pembeliannya sangat jelas. Jadi ya sesimpel Anda membeli saham itu sebenarnya tidak perlu repot-repot. Nah, yang paling repot itu kita itu kadang suka mendapatkan sesuatu yang lebay. Lebay dari orang sekitar. Misal, saya ketika pertama kali mau beli saham, itu saya sudah buka rekening saham semangat-semangat. Saya pulang itu dimaki-maki sama papa saya. Kenapa? Dia bilang bahwa saham itu tempat judi, sesuatu yang pasti bikin orang rugi. Akhirnya atas dasar itu kan membuat kita jadi down ya. Nah, Ya, itu yang bisa terjadi dalam sudut pandang yang negatif. Tapi kalau dalam sudut pandang yang positif lebay, itu ya dia bilang, oh kalau saham itu bisa cepat kaya loh. Seminggu dibeli itu naik 200%. Iya, itu hanya satu dari sekian puluh ribu kejadian yang dijadikan suatu janji-janji manis. Itu juga lebay. Jadi kita oke. itu sebenarnya lebih baik ya kalau dari saya. Mulailah membeli secara perlahan-lahan saja. Oh, ini saham. Saham apa sih ini? Oh, perusahaannya itu ternyata penjual susu misalnya. Oh, ini sekarang saham ini jualannya jualan shampoo. Oh, saham ini jualan batu bara. Oh, saya ngerti kok batu bara. Saya kan tinggal di Kalimantan. Saya tahu kalori tinggi, kalori rendah. Ya, mulailah dari yang paling Anda pahami. Jadi sebenarnya yang paling bagus berinvestasi adalah dari sesuatu yang paling kita pahami. Itu mudah untuk Anda investasikan. Dan dimulai dari apa yang kita pahami dan kemudian kita dalami gitu ya. Yes. Pada akhirnya nanti kita bisa mendalami kok. Pokoknya ketika kita mulai, misalnya, ini seperti orang belajar berenang, Mas. Banyak Ya, orang itu berpikir bahwa belajar saham itu jauh sekali dari belajar berenang. Kalau menurut saya sama persis. Kenapa? Saya tidak pernah mendengar ada yang namanya seminar berenang. Harusnya itu adalah praktek belajar berenang gitu. Anda mau latihan sama Richard Sambera di dalam satu ruangan gitu, cara narik nafas, nggak akan bisa melakukan dengan baik. Yang paling benar adalah pergi ke kolam, tapi jangan nyebur ke kolam 10 meter untuk belajar berenang. Itu namanya ngetes mental. Nah, yang benar itu mulai dari yang 30 cm, ya kan, naik 1 meter, oh begini loh cara meluncur. Itu harus Anda lakukan. Jadi kalau Anda hari ini masih tidak bisa membayangkan seperti apa yang namanya investasi saham, paling gampang adalah buka rekening saham. Saya tahu saya tidak boleh yang aneh-aneh, tidak perlu repot-repot. Belilah sesuatu yang Anda kenali dengan baik di sekitar Anda. Anda suka ngerokok, silahkan. Anda suka minum susu, boleh. Anda suka batu bara, boleh. Anda suka pakai pulsa, silahkan. Lakukan dari yang paling gampang ada di sekitar Anda. Itu adalah metode investasi terbaik. siap. Mas Rian, kita beralih ke pertanyaan dari teman-teman opini yang sudah masuk. Yang pertama dari Diki underscore @Diki DKI underscore boy elman. Varian, sorry ini sebenarnya agak mengulang tapi kita tetap bacakan saja karena dia sudah ngirim. Varian bagusan dengan modal nyicil kecil-kecilan, apa nabung dulu baru diinvestasikan. Oh ini mungkin konteksnya nabung di bank. Iya.
tertentu baru diinvestasikan. Iya, baik. Baik. Metode yang terbaik dari saya pelajari dari kejatuhan-kejatuhan pasar modal di dunia, saya belajar dari tahun 1890 dari Nasdaq 100 dan juga Standard and Poor 500 dan juga Dow Jones Industrial Average di Amerika. Tidak ada satupun metode yang selalu untung. Satu itu. Yang kedua, tapi metode yang terbaik untuk menghindari diri Anda dari kerugian adalah selalu membeli baik pasar sedang naik atau turun. Selalu membeli baik pasar sedang naik atau turun. Jadi jawabannya adalah tanpa perlu Anda menabung terlebih dahulu, baru masuk besar, mulailah masuk secara kecil-kecil berkala, tapi jangka panjang. Let's say 5 years, let's say 10 years. Itu membuat portofolio Anda bisa tumbuh. Siap. Aku mau nanya bagian dari ini, tapi pengembangan pertanyaannya, Mas Rian itu termasuk aliran yang rekomendasi saham-saham tertentu atau dibebaskan aja tergantung dari masing-masing? Sebenarnya memberikan rekomendasi saham itu bukan tugas saya. Saya tidak punya sertifikasi hal tersebut. Tapi kita bisa menggunakan common sense kita dalam memilih saham yang bagus. Contoh, kita tahu sama-sama ada namanya LQ45. LQ45 adalah 45 saham yang direview dari Bursa Efek Indonesia setiap 6 bulan sekali. Terbukti likuiditasnya, terbukti laporan keuangannya, terbukti GCG-nya pada saat itu terbaik. Pada saat itu, dengar ya. Nah, tapi yang menarik, kalau Anda tarik yang ada di LQ45 5 tahun saja, dari 45 saham, hanya bertahan 27 saham. Bila ditarik 10 tahun, maka hanya separuhnya lagi. Bila ditarik 15 tahun, maka tinggal separuhnya lagi. Berarti secara common sense kita dapat katakan, 8 saham tersebut adalah perusahaan yang selama 15 tahun, liquid, dan laporan keuangannya bagus, tidak neko-neko. Ya sudah, Anda secara tidak langsung menemukan saham yang bagus kan? Betul. Itu. Contoh satu cara saya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @yospin_miki. Mau tanya apakah forex itu aman? Nah, ini agak susah nih. Ada beberapa pertanyaan juga di rubrik investasi kita juga menanyakan hal yang sama. Bisa dijelaskan, Mas? Aman dan tidak itu tergantung siapa yang melakukan. Contoh, ditanya, Ryan, naik pesawat aman nggak? Aman kalau saya bukan jadi pilotnya. Tapi kalau saya jadi pilotnya, saya nggak punya sertifikasi, nggak punya jam terbang, suruh ngendarain pesawat ya. Mau pesawat paling aman juga saya ngendarain mah jatuh atuh. Oke, nah, jadi forex itu tidak aman bagi orang yang tidak mengerti forex itu apa. Contoh, saya tanya, apakah Anda mengetahui bahwa ada lot di dalam forex? Oke, kalau Anda tahu lot, apakah Anda tahu contract size? Kalau Anda tahu contract size, apakah Anda tahu yang namanya amount equity? Kalau Anda tahu nama amount equity, apakah Anda tahu leverage? Kayaknya baru dengar semua, Ryan. Ya udah, berarti Anda dalam bahaya besar. Tapi kalau ditanya gini, Ryan, kalau saya tahu yang namanya equity, saya tahu leverage, tapi saya masih kurang paham. Anda harus paham dulu. Contoh sederhana gini. Segampangnya saya tanya kepada Anda, kalau saya beli satu kontrak emas senilai 0,01, dengan leverage saya 100, pertanyaannya sederhana. Setiap kenaikan atau penurunan harga emas dunia senilai $1, Anda naik atau turun berapa dolar? Kalau Anda bisa jawab, lumayan, berarti Anda sudah bisa mengerti risiko terbesar dari forex. Dan Anda bisa mengerti kebangkrutan yang terjadi di forex. Kenapa? Karena duitnya kurang. Jadi, kalau Anda duitnya pas-pasan, Anda terjun ke forex, yang membuat Anda kenapa-napa karena duit Anda terlalu kecil. Jadi di forex tidak bisa dengan uang seadanya, tidak bisa seperti beli saham. Nah, itu karena dia menggunakan salah satu hal yang patut dicatat ya, bahwa kalau modal sedikit sebaiknya hindari forex dulu, apalagi kita punya pengetahuan cukup terhadap sebuah instrumen investasi di forex gitu ya. Derivatif, instrumen trading dan pembentukan harga tidak bisa disebut instrumen investasi sih sebenarnya ketika di forex. Oke. Instrumen derivatif. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari @TRY Traijaka. Untuk cryptocurrencies gimana Mas Rian? Mungkin diceritakan dulu Mas awal mula, atau mungkin tadi juga udah sempat disampaikan berinvestasi juga di kripto karena juga berusaha untuk keep the digital juga, tapi di sisi lain juga pasti banyak teman-teman yang
Ini masuk nggak ya? Ya, Nggak. baik. Jadi kalau Anda mengenal yang namanya Bitcoin, Bitcoin itu sebenarnya namanya adalah Gold 2.0. Ya. Banyak orang yang mengatakan Gold 2.0. Kenapa? Karena konsep dari Bitcoin adalah konsep daripada emas. Satu, Bitcoin sama-sama ditambang. Dua, jumlahnya terbatas di dunia. Tiga, tidak ada yang bisa membuat Bitcoin. Tapi dalam bentuk digital. Jadi emas digital. Itu yang diambil konsep utama. Bitcoin muncul dari tahun 2008. Di mana terjadi yang namanya subprime mortgage, resesi krisis daripada global akibat Amerika melakukan kebijakan uangnya dengan cara yang cetak uang sebanyak-banyaknya. Nah, konsep yang dibuat oleh Bitcoin itu adalah konsep decentralized policy, bukan centralized money policy. Sehingga Bitcoin ini boleh dibilang adalah membuat orang bisa melakukan transaksi tanpa ada bank di dalam perantara satu dengan yang lain untuk melakukan transaksi. Jadi kalau bicara mengenai Bitcoin, maka Anda mesti mengerti apa itu blockchain. Anda mesti mengerti konsep daripada smart contract. Anda mesti mengetahui bagaimana konsep Bitcoin itu dalam 4 tahun mengalami halving block. Sehingga menjadi semakin sulit untuk di-mining. Dari situlah kita mengerti bahwa Bitcoin itu mungkin punya potensi untuk ke depan. Tapi, tantangan terbesar daripada decentralized money policy adalah mana ada negara yang mau uangnya tidak bisa diatur oleh negaranya. Pak, oleh ada loh, yes, ada loh, yes betul. Itu hanya negara-negara yang dalam perlambatan sudah tidak ada solusi, akhirnya dia mau menerima Bitcoin agar ada uang masuk ke dalam negara. Tapi buat negara-negara seperti Indonesia, seperti Amerika, agak sulit untuk bisa secara langsung menerima adanya mata uang tandingan daripada mata uang di negara sendiri. Ya. Clear? Oke. Berarti tapi dari sisi Bung Ryan tetap masuk di investasi kripto ya? Iya, saya sebenarnya suka dengan berbagai macam investasi. Sehingga saya yakin pada akhirnya akan ada pasar di mana di mana instrumen itu akan berkembang. Dan kenapa salahnya kalau saya memiliki sebagian diversifikasi pada setiap aset? Kan nggak salah. Ya, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di Instagram langsung dari Lia Ernita 16 untuk aplikasi investasi yang muncul seperti Bibit dan lain-lain itu gimana Pak Ryan? Silakan Pak. Ya, mungkin gimana ditanya mengenai gimana amannya. Yang pertama kita harus tahu, kalau misalnya berbicara mengenai aplikasi seperti Bibit, itu kan adalah aplikasi reksadana. Kalau Ajaib pada hari ini ya setengah reksadana, setengah sekuritas. Betul. Kalau berbicara mengenai reksadana, ya tentunya ini adalah aplikasi yang diawasi oleh regulator. Entah dia menjadi bagian daripada APER atau dia bagian dari gerai daripada pemasaran reksadana. Ya, selama itu ya silakan Anda pilih yang mana yang mau diinvestasikan di dalam aplikasi tersebut. Kalau ada aplikasi-aplikasi baru, yang Anda tanyakan adalah aplikasi ini under siapa regulasi perizinannya? Under OJK. Kalau OJK itu OJK yang mana? Karena OJK ada 3. OJK pasar modal, OJK perbankan, OJK industri keuangan non-bank. Kalau ternyata aplikasinya adalah aplikasi berhubungan dengan perdagangan berjangka, maka tanya juga, ini ada di mana? Ada di Bapepti? Oke. Nah, kalau misalnya tidak semua, ya repot dong. Berarti nggak ada yang pengawasnya, kan gitu. Betul. Oke, kita lanjut aja. Dari Ahmad Bahrudin, duit pas-pasan tapi belajar banyak sampai tahu seluk-beluk forex, apakah masih ada harapan buat cuan? Ini mau ditambahkan atau cukup dari pernyataan yang tadi? Iya, kalau misalnya Mas Rahmat ini transaksi di market lokal, maka secara tidak langsung uang pas-pasan itu menjadi sangat sulit untuk survive. Kenapa? Karena negara kita itu lot paling kecil 0,1. Tidak mengenal yang namanya microlot dan tidak mengenal send account. Nah, resikonya adalah investasilah atau melakukan transaksilah di market luar negeri. Kalau market di luar negeri adalah tantangannya kalau terjadi sesuatu dispute, bagaimana cara kita melapor di negara tersebut? Kita kan tidak tahu sistem peraturan di negara tersebut. Itu tantangannya. Oke, kita lanjut lagi cepat aja dari @drwnxt_. Kalau saya trading di saham fundamental bagus, lalu nyangkut, lebih baik averaging down atau cut loss. Ini beberapa forum-forum Telegram suka gini nih.
Silakan Mas. Saya coba izin jawab ya. Udah kembali? Oke. Gini ya, trading itu yang Sudah. benar ketika Anda memencet tombol buy, Anda sudah harus tahu kalau dia turun mesti ngapain. Jangan dibalik ketika sudah nyangkut ditanya, ini saham bagus, saya ke averaging down atau saya cut loss. Artinya di awal tidak ada rencana kalau dia turun, dia harus naik, ibaratnya gitu tuh. Jadi motivator banget lah ibaratnya. Nah, itu tidak boleh. Yang harus dilakukan adalah, oke, kalau dia turun, berarti saya sampai dengan sekian, maka akan terkena support selanjutnya. Umpama, dia kalau terkena support selanjutnya, kalau saya buy, berarti saya bisa exitnya di bagian mana? Itulah trading sebenarnya. Trading itu sebenarnya lebih gampang, hanya tinggal tahu tempat stop loss, tahu taking profit aja. Kalau itu tidak tahu, ketika dipencet, berarti Anda sudah salah. Kemungkinan tidak bisa survive kok. Mau sahamnya bagus, jelek, hancur, nggak bisa. Nggak peduli mau saham apa. Dan disiplin terhadap target yang sudah ditetapkan ya. Betul. Harus tahu taking profit dan stop loss. Oke, ini pertanyaan terakhir di aplikasi ETF. Kenapa kurang liquid? Gimana tuh, Mas Rian? Oke. Pertama sih kalau dibilang kurang liquid, hari ini tidak liquid dibanding beberapa tahun yang lalu. Jadi hari ini sebenarnya sudah cukup liquid. Lebih parah dulu ibaratnya begitu. Yang kedua, secara logika, kenapa ETF-nya tidak begitu diminati? Karena saham-sahamnya masih terlalu terjangkau. Orang bisa membeli saham-saham bagus hanya dengan modal 1 juta, maka secara otomatis orang lebih percaya untuk membeli sahamnya secara langsung daripada hanya membeli ETF. Meskipun itu juga pemahaman yang salah. Tapi salah satunya kenapa ETF itu tidak begitu liquid, karena saham-saham beda di Amerika. Di Amerika mau beli sahamnya udah nggak mampu. Amazon mau dibeli, waduh udah 3.000 US. Mau dibeli juga berat gitu. Nah itu yang membuat orang menjadi sulit. Makanya ETF-nya menjadi laris. Oke, siap. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan terakhir atau mungkin sebelum closing, gimana cara menguasai psikologi dalam membeli atau menjual saham supaya kita tidak hanya ikut-ikutan? Singkat aja. Baik. Oke, kalau teman-teman berinvestasi, selalu pikirkan investasi saham adalah membeli perusahaannya. Jadi yang dibaca adalah kinerja perusahaannya. Kalau teman-teman trading, yang Anda harus miliki adalah trading style, gaya bertarung. Silahkan cari gaya bertarungnya, kemungkinan besar harus menggunakan analisa teknikal. Pilihlah sebuah analisa teknikal, lakukan dengan mengetahui taking profit dan stop loss-nya. Tidak perlu terlalu ngikutin seluruh grup. Kenapa? Grup A bilang beli, grup B bilang jual. Bingung kan lo? Oleh karena itulah, punyalah sebuah keputusan sendiri. Kenapa? Mereka semua juga bisa salah kok, termasuk Anda. Gitu. Siap. Terima kasih Mas Rian atas waktunya. Mungkin waktunya masih kurang, tapi kita akan lanjutkan di kemudian hari. Kita mungkin cerita tentang teknik, fundamental, dan mungkin bisa ngomongin soal bir. Siap. Dengan berita-berita terakhir dan saham-saham perusahaan bir. Terima kasih atas waktunya, Mas Rian. Siap. Dadah. Thank you. Sore, bye. Oke. Terima kasih atas waktunya tadi dengan teman kita, Mas Rian Filbert, untuk di Opini Live Instagram, sesi kedua. Kita akhiri saja sesi Instagram Live kali ini dengan judul Jadi Sultan di Usia 20-an, apakah saham jawabannya? Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak tadi, dan kalau memang ketinggalan beberapa rekomendasi dari, bukan rekomendasi mungkin ada beberapa petuah lah ya, dari Mas Rian, juga nanti bisa tonton di Instagram recorded-nya. Oke, saya pamit, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bye-bye.